di room Zoom kita hari ini, sore hari ini, dan saya juga menghaturkan salam hormat. Terima kasih kepada Pak Sobari yang masih stay on. Kemudian salam hormat saya juga untuk eh, Miss Retno, Mr. Arif, dan Miss Ayu selaku tim manajemen dari Sekolah Islam Al Fauzin. Dan juga selamat datang untuk ayah bunda yang baru bergabung di room Zoom sore hari ini. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengikuti atau menyimak pemaparan dari narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Miss Cantik, Ibu Psikolog cantik kita, Miss Rati Zulhaki, yang tentunya bagi ayah dan bunda yang menyekolahkan Ananda di Sekolah Islam Al Fauzin sudah tidak asing lagi dengan beliau. Tapi mungkin untuk ayah dan bunda yang baru mendaftarkan Anandanya dan baru masuk di Al Fauzin, baru berkenalan dengan beliau pada kesempatan hari ini. Dan sebagai pembuka pada sesi parenting sore hari ini, mari kita membuka sesi sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita kepada uh, inti atau pembahasan parenting kali ini, saya akan sedikit memperkenalkan terlebih dahulu kepada ayah dan bunda bahwa narasumber kita sore hari ini, beliau adalah seorang psikolog anak yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Beliau adalah seorang magister profesi klinis anak di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan beliau juga merupakan seorang psikolog yang membuka konsultasi atau praktik di Raki, Human Development and Learning Center, kemudian sebagai psikolog anak di RSMK Depok, dan terdekat dengan kita adalah di Mitra Keluarga, ya, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Dan beliau juga mendampingi Sekolah Islam Al Fauzin sejak tahun 2015, ya Miss ya. Baik, tanpa berpanjang kata tentunya kita kosongkan gelas kita untuk menyimak berbagai tips dan trik menarik yang tentunya akan disampaikan oleh Miss Rati Zulhaki. Bagaimanakah cara untuk memotivasi Ananda mengikuti pembelajaran di era pandemik? Dan ini tentunya akan sangat menjawab nanti bagi pertanyaan-pertanyaan dari ayah dan bunda yang selama ini sudah cukup mungkin bertanya-tanya, aduh bagaimana lagi nih tipsnya yang harus dilakukan dalam membimbing Ananda belajar di pembelajaran jarak jauh. Baiklah, kepada Miss Rati Zulhaki, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Miss Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para ayah dan bunda. Selamat sore juga kepada tim manajemen Al Fauzin. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan sore ini masih bersemangat untuk kita belajar bersama ya. Kalau saya mengajari itu enggak, tapi saya hanya membagi apa yang saya tahu, kemudian nanti saya menerima kalau misalnya kita mau berdiskusi. Sebelumnya saya mau bertanya, suara saya cukup jelas? Jelas ya? Oke. Nah, saya akan share materi dulu. Oke. Oke. Apakah sudah cukup terlihat? Sudah ya? Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya hari ini tuh saya ingin kembali mengajak para ayah dan bunda untuk selalu bersemangat dalam kondisi kita yang memang entah sampai kapan berakhirnya, artinya kita memang sudah mulai harus bisa berjalan bersisian dengan kondisi pandemi ini, dan banyak sekali perubahan yang pastinya terjadi bukan hanya pada anak-anak tapi pada kita sendiri sebagai orang tua, atau misalnya yang tadinya bekerjanya di kantor kemudian pindah ke rumah, dan kemudian anak yang tadinya sekolah di
pergi ke sekolah, kemudian pindah ke rumah, semuanya ngumpul jadi satu di rumah. Pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, ajakan yuk sekolah itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bisa meyakinkan kepada anak bahwa walaupun kita tidak pergi ke sekolah, tapi kita tetap bisa mendapatkan asupan untuk otak kita, yaitu melalui pendidikan atau melalui materi-materi yang sebenarnya diberikan oleh guru-guru secara online, terutama untuk sekolah Al-Faizin. Oke, nah ini tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Miss Dede ya. Saya berpraktek di Mitra Keluarga Depok dan ada di Klinik Tumbuh Kembang Kancil. Itu ada beberapa info yang kalau misalnya mau email saya boleh. Nanti ini materinya mungkin dibagikan, jadi bisa dilihat. Nah, sebelum kita mulai ke materi, ini ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab di dalam benak atau pikiran masing-masing ayah dan bunda. Kalau misalnya saya tanya sudah berapa lama kita di rumah aja, saya mungkin lupa ya, tepatnya sudah berapa hari aktivitasnya banyak di rumah aja. Saya juga baru mulai aktif praktek kembali ke klinik itu mungkin hanya baru sekitar 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir. Sebelumnya totally full di rumah, kerja dari rumah, konseling dari rumah, seperti itu. Jadi mungkin tidak ada bedanya dengan ayah dan bunda. Dan juga dengan anak-anak ya mungkin ada sebelum tahun ajaran baru sempat ada beberapa periode mereka belajar di rumah. Kemudian kalau ditanya lagi hal apa saja sih yang sudah berubah ketika kita mulai di rumah saja, pasti banyak. Yang paling terlihat adalah perubahan aktivitas atau mungkin kalau dari beberapa kasus yang masuk tuh beberapa klien saya justru mengeluhkan banyaknya terjadi konflik antara orang tua dengan anak selama pandemi ini berlangsung. Artinya kalau misalnya 24 jam bareng, ngeriung bareng, terus mungkin aktivitasnya terbatas, nggak bisa kemana-mana, terus kemudian stok kegiatan kita juga tidak terlalu bervariasi, nah mungkin akhirnya terjadi gesekan. Nah ini yang paling seru sebenarnya ketika sekolah sudah mulai berjalan, yaitu babak baru kehidupan. Kenapa saya bilang babak baru? Mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh ayah dan bunda akan menjadi atau akan menjalani situasi seperti ini. Sekolah dari rumah secara online dan orang tua mendadak menjadi guru. Gurunya saya quote unquote karena sebenarnya mungkin fungsi guru dari sekolah tetap berjalan, tapi mau nggak mau proses belajar di rumah tetap harus diawasi. Artinya tetap ada semacam guidance dari orang tua atau hanya supervisi tergantung dari usia anak. Jadi kalau misalnya usia prasekolah sampai usia SD awal mungkin masih perlu membutuhkan banyak guidance atau pendampingan dari orang tua. Tapi kalau misalnya SD-nya udah mulai SD kelas atas, kelas 4, 5, 6 mungkin bisa lebih mandiri. Atau misalnya kakak-kakaknya yang sudah SMP atau SMA jauh sudah bisa lebih mandiri karena mereka sudah bisa menentukan atau mempersiapkan cara belajarnya, materinya, dan lain sebagainya. Dan ketika ada kata-kata mendadak, berarti mau nggak mau, siap nggak siap. Artinya kondisi itu bukan satu kondisi yang dipaksakan, bukan satu kondisi yang diada-adakan, tapi memang nggak ada pilihan lain. Ya kalau nggak ayahnya, ibunya, atau ada klien saya itu yang akhirnya yang mengajarkan adalah tantenya, karena ayah ibunya udah nyerah, bukan nggak menguasai materi, tapi nggak bisa menguasai emosi, nggak bisa menguasai respon ketika misalnya anaknya tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh orang tuanya, atau anaknya terlihat malas-malasan, sehingga orang tua mencari sosok lain yang bisa menjadi jembatan ketika mengajarkan kepada anak. Karena ternyata tidak semua sekolah itu bisa mengakomodir media pembelajaran melalui online langsung, mengirimkan video, tidak semua sekolah seperti itu. Ada yang hanya plek-plek menyerahkan kepada orang tua, ini ya Bapak Ibu tugasnya, nanti kemudian dikumpulkan pada tanggal sekian, sekian, sekian. Menurut saya itu pasti akan lebih stressful, karena tidak ada intervensi dari
gurunya secara langsung. Nah, kalau situasinya sudah seperti itu, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, karena beberapa hal ini pasti akan tersenggol terus. Yang pertama, proses adaptasi. Artinya yang beradaptasi bukan hanya anak, bukan hanya orang tua, tapi anak dan orang tua. Mungkin kakak adiknya juga akhirnya perlu beradaptasi karena berbagi kuota, berbagi tempat belajar, berbagi media, mungkin yang laptopnya atau untuk mengakses materinya cuma satu jadi mesti gantian dan lain sebagainya. Kemudian yang tadinya tidak terbiasa membaca melalui layar komputer jadi harus sering membaca melalui layar komputer, yang mungkin akhirnya orang tua membekali dengan berbagai macam peralatan. Saya tuh melihat banyak banget sekarang dijual kacamata khusus untuk belajar online. Gitu. Jadi peluang usaha ya buat orang-orang lain yang merasa bahwa oh itu penting ya untuk digunakan untuk anak-anak yang belajar online. Kemudian hal kedua selain proses adaptasi adalah yang paling sering perlu menjadi perhatian kita adalah hubungan orang tua sama anak. Ini tanpa disadari sih. Mungkin sebelum pandemi hubungannya baik-baik saja, tapi ketika pandemi semuanya bertanduk. Orang tuanya bertanduk, anaknya bertanduk, gitu kan. Mungkin ibunya ngomelnya 10 kali lipat dari biasanya, atau anaknya merasa kesel 10 kali lipat dari biasanya karena dikit-dikit dikomentarin, dan lain sebagainya. Jadi orang tua punya stres sendiri, anak juga punya stres sendiri, dan ketika bertemu, itu pasti akan mempengaruhi hubungan antara orang tua dengan anak. Nanti boleh di-sharing kira-kira dari ayah dan bunda apakah memang mengalami kondisi ini atau enggak di rumah. Saya sih berharapnya mudah-mudahan kalaupun memang mengalami friksi antara kita dengan anak kita itu tetap dalam batas toleransi ya. Artinya sebuah hubungan itu nggak mungkin terus-terusan mulus. Sebuah hubungan itu tidak mungkin terus-terusan tanpa badai, tanpa ombak gitu kan. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita bisa menikmati ombak itu sambil menikmati pemandangannya. Ilustrasi saya itu laut ya, kayaknya udah kangen liburan banget ini. Oke. Nah, kendala yang mungkin muncul. Ini dari beberapa apa namanya keluhan ya, yang mungkin saya kumpulkan dari beberapa orang tua atau beberapa klien. Mungkin ada hal lain yang tidak tertulis di sini. Kita coba lihat. Yang pertama, anak itu kadang-kadang kalau saya tanya langsung, apa sih bedanya sekolah online sama sekolah langsung? Aduh, sekolah online tuh nggak seru, nggak bisa ketemu teman-teman, terus kemudian belajarnya lewat komputer, pokoknya nggak seru deh. Akhirnya kadang-kadang mereka itu suka membuat pertemuan lain. Jadi kayak ada Zoom meeting antara teman-teman untuk mengisi kebutuhan sosialisasi mungkin ya lewat online. Kemudian karena tidak berhadapan dengan guru langsung, kadang-kadang tugasnya jadi disepelekan. Ngerjainnya nanti-nanti deh, ada prokrastinasi di situ. Terus mungkin jadi nggak fokus karena mungkin lebih seru main game daripada ngerjain tugas. Karena screen time-nya juga berantakan waktunya, jadinya orang tua tidak bisa lagi membedakan kapan belajar, kapan main game, soalnya semuanya di hadapan komputer dua-duanya. Terus kemudian ada beberapa anak yang lebih kecil berpikir bahwa ini tuh bukan sekolah karena dilakukannya di rumah. Terus ada beberapa sekolah yang mempersyaratkan menggunakan seragam, tapi ada yang tidak. Nah mungkin kalau yang pakai seragam, terus kemudian mereka tetap pagi-pagi bangun pagi, mandi pagi, itu ritualnya tetap dilakukan sehingga anak juga tetap merasa bahwa ini tuh sekolah. Tapi untuk anak-anak yang tidak menggunakan pakaian seragam atau mungkin nggak mandi juga tetap bisa sekolah, jadi mereka menganggap ini tuh bukan sekolah beneran. Atau ya tadi misalnya soal perasaan sedih tidak bertemu dengan teman-teman, karena salah satu hal yang membuat anak-anak bahagia adalah pasti bergerak, bermain, lari-larian sama teman-temannya di sekolah selain belajar. Karena bermain itu masih menjadi kebutuhan untuk anak-anak di sekolah dasar. Kemudian orang tua juga banyak mengeluh merasa lebih sulit karena harus mendampingi anak bersama nih. In the same time mereka juga harus bekerja gitu. Artinya
ada pekerjaan dari kantor yang kayaknya kalau dikerjakan di rumah aja tuh waktunya lebih banyak, padahal sebenarnya pekerjaannya jadi lebih banyak juga gitu. Kemudian perlu membagi waktu juga dengan untuk mendampingi anak, jadi akhirnya stresnya muncul. Kemudian orang tua menjadi sering marah-marah, ini tadi juga berdasarkan dari pengakuan beberapa klien, dan anak menjadi tidak nyaman. Nah, end up-nya adalah mungkin akhirnya dua-duanya mengalami stres. Stres dalam situasi tertentu yang menekan itu ya wajar ya, artinya manusia itu memang punya kapasitas untuk memaknai sebuah situasi yang menekan, kemudian mereka menyebutnya sebagai stressful situation. Dan akhirnya ketika itu terus-terusan terjadi, mungkin menumpuk, nah itu yang bisa menimbulkan kecemasan. Kendala-kendala yang mungkin muncul masih banyak lagi sih, nanti bisa di-sharing juga kalau misalnya ada pengalaman lain. Atau misalnya ternyata anaknya lebih suka sekolah online. Kalau ada di sini ayah bunda yang ternyata putra-putrinya lebih suka sekolah online daripada pergi ke sekolah, itu bisa di-sharing nanti. Gimana prosesnya kok dia bisa lebih suka sekolah online. Mungkin anaknya cukup suka ketika mengaplikasikan semuanya di dalam komputer atau di dalam laptop gitu ya. Oke, nah lantas apa yang bisa dilakukan dengan kondisi ini? Kalau kita bicara soal keinginan atau kesiapan anak untuk mau untuk mau kembali ke sekolah secara online dengan bahagia, pasti dia butuh yang namanya motivasi. Nah, motivasi ini sejauh yang kita tahu pasti ada dua. Ada yang secara eksternal, ada yang secara internal. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan motivasi eksternal terbentuk, itu banyak. Kemudian yang menyebabkan motivasi internal terbentuk itu banyak. Tapi saya coba mengambil 2 poin besar. Mudah-mudahan bisa mewakili apa yang menjadi kegundahan orang tua sehingga bisa dilakukan. Karena kalau banyak-banyak takutnya terlalu overwhelm, terlalu bingung, jadi akhirnya nggak bisa diterapkan gitu. Karena PR-nya kebanyakan dari administratif gitu ya. Yang pertama sebenarnya kita bahas dulu dari eksternal, yaitu membangun relasi sehat. Kenapa saya bilang relasi sehat? Karena relasi itu ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Antara kita sebagai orang tua dengan anak kita. Nah, sekalian lagi dicek nih, apakah relasinya selama ini sudah sehat atau belum. Kalau sudah sehat dipertahankan, kalau belum sehat mulai dibentuk yang namanya relasi sehat. Nanti relasi sehat itu apa, kita akan bahas setelah slide ini. Kemudian kalau motivasi internal itu kita bisa memenuhi kebutuhan fungsi eksekutif otak anak. Nah, fungsi eksekutif otak ini mungkin ada yang sudah pernah mendengar konsep ini sebelumnya atau ada yang belum pernah mendengar. Nanti kita coba bahas satu-satu kira-kira dari fungsi eksekutif otak ini kemampuan apa sih yang nantinya bisa terstimulasi atau yang nantinya bisa terlatih sehingga membantu anak untuk meningkatkan motivasi mereka, terutama dalam belajar. Oke, ini adalah mengenai relasi sehat orang tua dulu ya. Nah, ketika orang tua berinteraksi dengan anak, interaksi itu adalah kita sebut sebagai hubungan. Hubungan yang memang kita jalin dengan anak, dan baik buruknya hubungan itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kondisi perasaan anak. Apakah anak merasa dipahami, apakah anak merasa aman, atau anak merasa tidak aman, atau anak merasa dicintai atau enggak, atau anak merasa diperhatikan atau enggak, itu tergambar dalam hubungan kita dengan anak dan menunjukkan apakah sehat atau enggak. Nah, ketika hubungan kita nggak sehat tuh biasanya akan membuat gitu kan. Ada beberapa orang tua yang merasa, saya udah sebel banget deh, saya udah nggak mau deh nemenin anak saya belajar karena yang ada bawaannya ngeliat muka Dedi saya udah sebel. Soalnya lambat banget, terus tugas dari gurunya juga banyak, terus gurunya juga menyerahkan gitu aja ke orang tua. Nah, ini berarti sebenarnya mungkin penyebab stresnya bukan anak, tapi perasaan tidak mampu dari orang tua untuk bisa mendampingi anak. Karena ada biasanya orang tua punya standar ya. Artinya kalau orang tua merasa bahwa kok saya nggak bisa ya nanganin gini aja, itu ada perasaan tidak mampu dari kita sebagai orang tua, kemudian mempengaruhi hubungan yang kita jalin dengan anak kita. Akhirnya sudah
sesuai atau malah membebani mereka ya, itu bisa dicek masing-masing ya, ayah bunda. Oke, nah ini cara membangun relasi sehat. Kenapa koneksi atau making connection itu saya letakkan di bagian awal, karena memang tanpa koneksi kita nggak bisa masuk ke dalam diri anak. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita harus selalu terkoneksi. Ibaratnya gini nih, dunia online atau segala sesuatu yang dilakukan secara online, kalau tanpa connection nggak akan bisa terhubung. Ini thanks to teknologi ya, saya ada di klinik, ayah bunda ada di rumah masing-masing, terus kemudian kita bisa mengadakan webinar bersama. Ini kalau koneksinya nggak bagus, pasti suara saya akan jeredet-jeredet gitu. Atau kalau koneksinya nggak bagus, pasti videonya akan jelek dan lain sebagainya. Jadi koneksi itu cukup bisa memprediksi sehat atau enggaknya hubungan. Jadi menjaga koneksi itu cara yang paling simpel adalah dengan cara kita terbiasa untuk selalu melakukan kontak mata dengan anak, terus kemudian terbiasa untuk melakukan sentuhan, jadi lewat sensorinya ya, secara visual, kemudian secara sentuhan, mendengarkan, terus kalau manggil anak mungkin enggak kita di dapur, anaknya di ruang tamu, terus kita teriak, enggak, tapi deketin sambil sentuh, dek, gitu. Jadi kita emang berusaha untuk selalu make a connection dengan anak kita di semua situasi, di semua kondisi. Artinya kalau misalnya kita lagi marah, wajar ya, kita kalau orang tua marah itu boleh. Kalau kita lagi marah dan ngerasa bahwa kayaknya marahnya ini bisa memutus koneksi kita sama anak deh, kita mundur dulu. Kita tenangkan diri kita dulu, baru kemudian kalau kita ngerasa sudah stabil, kita berinteraksi lagi sama anak. Kemudian setelah membangun koneksi, kita juga perlu membentuk yang namanya batasan. Gitu. Jadi ada istilah freedom with limit. Kalau misalnya penganut paham Montessori biasanya follow the child gitu kan. Kita ngikutin anak kita, tapi bukan berarti kita tidak memberikan batasan gitu. Nah, batasan ini adalah batasan kita terhadap diri kita kepada anak kita, artinya kita nggak boleh terlalu banyak ikut campur dengan gaya belajarnya anak, terus kemudian apa yang mau mereka lakukan terhadap tugas, tapi tetap kita perlu melakukan supervisi, artinya pemantauan sampai sejauh mana nih tugasnya sudah dikerjakan, terus kemudian bertanyanya juga bukan dalam situasi yang menekan, tapi lebih kepada membutuhkan konfirmasi dari mereka. Gitu. Kalau anak-anak yang lebih kecil mungkin kita bantu, kita guidance step by step-nya seperti apa untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian memahami peran kita dalam proses sekolah online ini. Saya juga tidak menyarankan bahwa orang tua itu berubah peran menjadi guru. Artinya ketika kita berada dalam proses sekolah online dan kita merasa bahwa kita adalah pengganti guru di sekolah, itu bukan sesuatu yang tepat. Jadi yang perlu kita lakukan adalah peran kita apa sih? Supervisor kah? Atau kita hanya ya udah deh anaknya belajar sendiri terus kita cuma cek-cek aja, ya supervisor ya itu ya. Atau misalnya kita mau terjun langsung 100% atau mau seperti apa. Artinya kalau misalnya sebagai guru pendamping, bukan guru utama. Guru pendamping itu mungkin lebih cocok sih. Atau ya hampir sama seperti supervisor. Artinya kita bukan menggantikan peran guru utama, tapi kita menjadi guru pendamping. Sehingga dalam proses sekolah online ini, guru utama terbantu dengan adanya keberadaan kita. Mungkin yang agak lebih repot adalah untuk anak-anak yang SD di bawah ya, 1, 2, 3 gitu. Karena orang tua masih lebih banyak berperan. Kemudian ketika misalnya anak merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan adanya perubahan metode belajar, dengan adanya kesedihan nggak ketemu sama teman-teman, kita coba validasi emosinya. Jadi jangan yang ngapain sih sedih-sedih, ya udahlah, kan namanya juga lagi pandemi gitu. Artinya kita mengabaikan apa yang dia rasakan. Nggak usah ketemu teman tuh nggak apa-apa kok, kan bisa ketemu di Zoom gitu. Kita tidak memvalidasi apa yang dia rasakan. Bahwa ketika dia merasakan sedih, ya kita harus bilang bahwa oke, kamu sedih ya, karena kamu nggak ketemu teman-teman kamu. Terus oke, berarti sekarang kita bisa lakuin apa nih? Oh, mungkin kita bisa Zoom bareng sama teman-teman kamu, atau kita bisa kirim-kirim video untuk saling menyapa misalnya gitu. Jadi atau kita bisa berdoa semoga situasi ini cepat berakhir misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang
sebenarnya bentuknya adalah validasi emosi supaya anak merasa terpahami. Nah, yang paling terakhir nih adalah hal yang paling sulit karena biasanya kita akan selalu terbawa kondisi bahwa pada saat kita mendengarkan, kita tuh bukan real mendengarkan untuk memahami, tapi kita hanya mendengar untuk menjawab. Artinya mungkin kita perlu tanya ke diri kita pada saat kita nggak bisa mendengar untuk memahami itu apa yang salah ya sama diri kita. Apakah kita merasa bahwa kita tidak bisa menerima masukan, even itu dari anak kecil gitu, misalnya dari anak kita sendiri, yang selama ini mungkin kita anggap, tahu apa sih anak kecil gitu kan. Tapi mungkin ya kita bermasalah dengan ego kita misalnya, nggak mau menerima masukan tadi. Jadi ketika kita mau membangun relasi sehat, belajarlah untuk mendengar dengan tujuan memahami, bukan hanya untuk menjawab. Karena kalau hanya untuk menjawab, kita jadi nggak mau mendengar secara utuh. Jadinya hubungannya jadi nggak sehat deh. Oke, nah ini dia. Seharusnya di sini tadi ada gambar otak, tapi entah kenapa tiba-tiba hilang. Ya, jadi executive function itu atau fungsi eksekutif di otak itu adalah sebenarnya satu set kemampuan mental yang di dalamnya ada 3 bagian besar. Yang pertama ada working memory atau memori yang digunakan untuk menyimpan informasi-informasi yang dipelajari. Jadi kalau kita punya memori itu ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Nah, working memory itu adalah di tengah-tengah, in between memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Jadi kalau misalnya working memory-nya baik, artinya informasi yang baru diterima di memori jangka pendek itu akan tersampaikan ke memori jangka panjang. Tapi kalau working memory-nya bermasalah, ya biasanya jadi lebih lama tuh nyampenya. Jadi akhirnya mudah lupa gitu. Informasi yang didapatkan tuh nggak tersimpan di memori jangka panjang. Terus kemudian hal kedua yang ada di dalam executive function itu adalah flexible thinking. Bagaimana seorang anak bisa lebih fleksibel dalam solusinya, terus kemudian dia bisa mencari solusi yang efektif karena dia lebih fleksibel, jadi nggak mau kalau gagal coba lagi, nggak yang hanya berhenti di satu titik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah self control. Nah, self control ini adalah bagaimana kemampuan anak untuk bisa meregulasi apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya gitu. Jadi dia lebih bisa meregulasi emosinya, kemudian ada sistem yang memang lebih baik dalam mengatur semua hal yang terkait dengan perilakunya, misalnya seperti itu. Artinya kalau executive function-nya berkembang dengan baik, atau terstimulasi dengan baik, berarti 3 area besar yaitu working memory, flexible thinking-nya, dan self control-nya pasti juga akan berkembang baik. Nah, kita itu menggunakan kemampuan-kemampuan ini sebenarnya untuk menjalani hari-hari kita. Artinya untuk menjalani bukan hanya belajar, tapi juga bekerja dan memanage bagaimana kehidupan kita gitu. Jadi kayak kalau ada beberapa masalah, ada orang yang menganggap oh ini masalah besar, ini masalah kecil gitu. Oh ini bisa diselesaikan, oh ini enggak. Nah, kalau executive function yang enggak berfungsi secara oke, biasanya jadi mereka tidak bisa menemukan solusi. Masalah itu kan bisa datang kapan saja dan ke siapa saja. Nah, berikut ini saya akan share skill. Kalau ini kan ada 3 bagian besar dalam executive function. Tapi sebenarnya executive function itu akan berkaitan dengan kemampuan-kemampuan apa? Iya, ini dia. Executive function itu akan mempengaruhi perkembangan beberapa kemampuan. Nah, kalau yang kemampuan pertama, kedua ini terkait sama akademis nih biasanya. Memusatkan perhatian. Gitu. Anak saya kok nggak fokus ya di kelas. Atau misalnya kok dia sukanya jalan-jalan ya. Terlepas dari dia terdiagnosa apapun ya. Artinya ini kaitannya dengan executive function-nya. Atau kok kalau saya ngomong dia suka lupa ya. Terus dia nggak teliti, terus dia nggak bisa punya motivasi atau punya keinginan untuk belajar gitu. Jadi semua harus disuruh, beresin kamar juga harus disuruh, terus bukunya berantakan,
tulisannya berantakan, terus kemudian dia nggak punya yang namanya jadwal yang teratur dan lain sebagainya. Nah ini biasanya dipengaruhi oleh executive function, karena kalau executive functionnya bagus, pasti kemampuan pemusatan perhatiannya juga bagus, attention skill-nya juga bagus, anaknya biasanya lebih atentif atau lebih perhatian. Terus kemudian organisasi di dalam pikirannya juga bagus, sehingga kalau melakukan sesuatu itu terstruktur, gitu. Perencanaannya juga bagus, dia bisa melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik ke depannya, terus kemudian efek dari apa yang dia lakukan, dia bisa melakukan perencanaan seperti itu, dan membuat prioritas. Mana yang perlu dia lakukan duluan, kemudian dia nggak coba buat prokrastinasi, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya kalau eksekutif functionnya bagus, dia juga akan berusaha untuk melakukan inisiasi terhadap tugas. Dan fokus, in a certain time itu dia tetap fokus melakukan tugas yang diberikan gitu. Jadi nggak mudah ke distract. Ada adiknya lewat, nengok gitu kan. Biasanya kalau anak-anak tuh begitu. Atau ngambil minum dulu lah ke belakang, atau tiba-tiba dia minta istirahat dulu lah, dan sebagainya. Ini kalau anak-anak yang executive functionnya bagus, biasanya dia akan menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian memahami perbedaan sudut pandang atas satu situasi. Nah, jadi executive function itu membantu point of view supaya seorang anak bisa memandang dari berbagai sudut pandang, bahwa kalau ada masalah dia nggak cuma melihat di satu sisi. Ya tadi flexibility of thinking. Artinya ketika dia fleksibel berpikirnya, berarti dia bisa lihat dari sisi kanan, sisi kiri, belakang, depan. Gitu. Jadi nggak cuma dari satu sisi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kemampuan regulasi emosi. Jadi biasanya kalau executive functionnya bagus, anak ini juga akan teregulasi, kemampuan regulasi emosinya juga berkembang baik. Dan dia juga mempengaruhi perkembangan self monitoring. Dia bisa ngecek, wah ini saya udah sejauh mana ya pekerjaannya, terus apalagi yang mau saya lakukan ya. Terus kemudian kayak, oke, saya harus ngelakuin ini dulu nih sampai tuntas, baru saya pindah ke tugas yang lain. Atau oke, saya harus ikutin aturannya ayah dulu nih yang ini, baru kemudian saya akan mendapatkan situasi yang lain, misalnya seperti itu. Jadi dia bisa memonitor diri dia, aware terhadap apa yang dia lakukan, aware terhadap apa yang sebenarnya dia inginkan gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang kadang-kadang anak-anak itu belum bisa punya inisiasi untuk memahami apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Nah, kalau executive function khususnya di self monitoringnya ini bagus, dia akan bisa melakukan itu dengan baik. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di chat ya kali ya Miss Dede. Oke. Nah ini dia strategi. Strateginya memang bukan sesuatu yang sifatnya terapeutik gitu, enggak sih. Tapi lebih ke sesuatu yang bisa dilakukan sehari-hari. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari si executive function. Karena executive function ini kalau nggak dikasih makan, kalau nggak distimulasi, kalau nggak diberikan hal-hal yang bisa membuat itu tetap aktif, ya dia nggak bisa membantu memunculkan perkembangan si kemampuan yang tadi, yang kemampuan atentif dan lain sebagainya tadi. Artinya kita memang harus secara sadar memberikan waktu untuk bisa melatih dan memenuhi kebutuhan si executive function lewat tindakan. Salah satunya yang pertama adalah jadwal yang rutin. Nah, jadi banyak curhatan yang bilang bahwa saat school from home nih and work from home, semua jadwal berantakan. Semua jam berubah. Yang tadinya screen time-nya hanya weekend, jadi the whole time gitu. Jadi kayak weekdays ada, weekend ada, karena mau nggak mau berinteraksi sama komputer gitu kan. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang berubah dan kemudian rutinitas berubah, itu pasti akan dideteksi oleh otak. Dan kita harus bisa membuat satu rutinitas baru. Adaptasi itu kan ya kita menghadapi sesuatu yang baru, otomatis dia butuh rutinitas. Kita buat juga rutinitas versi school from home. Jadi kenapa anak butuh rutinitas? Karena anak itu level berpikirnya masih di konkret operasional.
Jadi pada saat mereka diberikan rutinitas, mereka jadi bisa memperkirakan, oh abis ini tuh gini, oh abis ini tuh gini. Dan anak itu suka banget sama sesuatu yang sifatnya rutin. Karena mereka jadi lebih percaya diri gitu untuk melakukan sesuatu. Since kita tahu bahwa kemampuan mereka dalam menganalisa juga belum terlalu berkembang kan karena usia. Jadi kita perlu membantu mereka untuk membuat rencana-rencana kegiatan supaya mereka juga bersemangat. Oh iya ya, hari ini tuh bukan cuma akademis ya, tapi misalnya sekolah sampai setengah hari nih, nanti setelah setengah hari itu ngapain? Gitu. Bukan cuma free play aja, tapi misalnya ada kegiatan yang memang bisa dilakukan. Gitu. Jadi supaya anak tahu oh penggunaan waktunya seperti apa, mengorganisasi kegiatan juga seperti apa. Gitu. Kemudian tempat belajar. Nah, tempat belajar ini sebenarnya adalah nggak mesti harus ruang khusus untuk belajar, tapi minimal spot belajarnya ya memang spot belajar yang sama setiap hari, sehingga mereka mudah tuh untuk bisa mengidentifikasi bahwa oh iya ya ini tuh adalah situasi belajar. Jadi kalau saya ada duduk di kursi, di depan saya meja, kemudian ada laptop, ada buku, ada kertas, itu adalah situasi belajar. Itu membantu otaknya merecognize atau mengenali bahwa situasi ini adalah situasi di mana saya harus fokus. Gitu. Saya harus mengerjakan tugas, saya harus mendengarkan guru lewat video atau Zoom meeting, seperti itu. Jadi anak terbantu dengan kita membuat spot belajar yang sama. Nah, apa yang terjadi kalau anaknya lebih dari satu? Ini kalau anaknya satu mungkin aman damai tentram ya, tapi kalau anaknya 4 gitu. Kemarin saya sempat lihat di salah satu postingan seseorang, anaknya 4, akhirnya dia mendadak bikin tempat belajar di tengah-tengah ruangan. Gitu. Jadi semuanya disusun meja gitu untuk berempat, terus kemudian disetting seperti di ruang kelas. Itu kalau secara infrastruktur memadai. Tapi kalau misalnya secara infrastruktur tidak memadai, ya kita bisa upayakan untuk gimana caranya tetap masing-masing anak punya spot belajar. Apakah itu di pojokan ruangan yang satunya di meja makan, atau ngumpul semua di meja makan, seperti itu. Jadi sebisa mungkin pemetaan mapping layout rumah itu bisa dibentuk untuk menyeting spot belajarnya anak. Kemudian agenda harian. Nah, agenda harian ini bukan cuma sekedar menuliskan mau ngapain aja sih, tapi juga kayak misalnya ada target, membuat list apa sih yang mau dipelajari hari itu, apa saja kegiatannya, terus kemudian bahannya yang dibutuhkan apa. Itu anak perlu tahu, karena mungkin kita perlu bantuan anak untuk menyiapkan bahan-bahannya misalnya, atau mereka jadi kenal, oh nanti saya mau gunain karton ya, oh nanti saya mau pakai manik-manik ya, misalnya ada kelas art and crafts gitu. Terus kemudian di situ juga anak belajar untuk mengingat apa aja sih yang saya pelajari tadi. Jadi oh tadi itu belajar tentang jual beli secara online, misalnya kita ngumpulin gambar-gambar orang yang lagi melakukan aktivitas jual beli secara online gitu. Terus kemudian anak juga belajar proses materi-materi yang di-delivery itu melalui si agenda harian tadi. Walaupun misalnya bukan memindahkan materi ke agenda, tapi minimal membuat list kira-kira hal apa saja yang sudah dilakukan hari itu, gitu. Atau hal apa saja yang akan dipelajari. Sehingga membantu anak untuk membayangkan. Karena jangan lupa proses berpikir mereka, level perkembangan kognitifnya masih di konkret. Oke, nah waktu jeda. Waktu jeda ini bukan break time. Jadi waktu jeda ini adalah kita perlu memberikan jeda antara 3 sampai 5 menit sebelum pindah aktivitas. Kalau break time itu memang kayak misalnya 15 menit gitu, kita istirahat karena udah capek kerjain. Tapi jeda ini kayak kalau kita lagi memberikan instruksi, atau kita lagi memberikan satu tugas kepada anak, terus kemudian anak memproses dulu tuh instruksi itu, baru kemudian yuk kita lakuin. Atau mau dari pindah matematika ke bahasa, itu anak perlu memproses dulu tuh yang tadi dia pelajari di matematika untuk kemudian pindah ke bahasa.
Tapi kalau break time itu lebih kepada memang waktu istirahat. Jadi bukan waktu jeda yang hanya 3 sampai 5 menit. Bahkan mungkin 2 menit juga cukup sih kalau waktu jeda. Cuma kalau beban pelajarannya agak lebih banyak, mungkin waktu jedanya juga harus lebih panjang karena dia perlu memproses informasi yang dia dapatkan. Nah, ini penjelasan. Penjelasan ini sebenarnya bisa dilakukan bukan hanya dalam situasi belajar. Artinya gini, ketika kita termasuk orang yang selalu memberikan penjelasan secara detail tentang sebuah hal, itu membantu orang lain memahami apa yang kita inginkan. Jadi tidak membuat orang lain menebak-nebak. Dan akhirnya terutama kasusnya misalnya kita bicara sama anak tentang satu konsep. Nah, kalau kita hanya berbicara sedikit, terus kemudian hanya hal-hal yang umum, tidak dibarengi dengan contoh, mungkin anak jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya maksudnya apa sih? Atau misalnya, ini sebenarnya bicara tentang apa sih? Aku belum terlalu paham. Jadi anak tuh nggak terbiasa mendapatkan penjelasan yang utuh secara jelas dan detail. Walaupun misalnya kadang-kadang ya udah baca buku aja, di buku itu biasanya banyak kok penjelasannya misalnya seperti itu. Tapi kita memberikan kesempatan juga kepada anak untuk mendengarkan penjelasan kita. Dan termasuk si kondisi kita saat ini. Saya yakin sih ayah dan bunda sudah memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang kondisi kita. Artinya tentang kondisi pandemi ini akan berlangsung berapa lama yang kita juga tidak tahu. Terus kemudian mulai mengajarkan protokol-protokol kesehatan gitu kan. Artinya kemana-mana harus pakai masker. Ada beberapa anak yang mungkin nggak terlalu nyaman menggunakan masker, yang akhirnya mereka merasa ini apaan sih, buat apa sih gitu. Nah kalau misalnya kita nggak memberikan penjelasan, mungkin mereka jadi nggak merasa ini sebuah hal yang penting gitu. Nah itu adalah kalau bisa di dalam pengasuhan sehari-hari terbiasalah memberikan penjelasan. Jadi anak kita itu bukan dukun yang bisa menebak-nebak apa yang ada dalam pikiran kita. Dan ini baiknya memang dilakukan secara berturut-turut. Artinya secara konsisten, bukan berturut-turut tapi konsisten. Supaya anak juga bisa tahu apa yang kita pikirkan, anak bisa tahu alur dan nggak ada salahnya ketika kita memberikan penjelasan, kita juga mendengarkan penjelasan mereka sih. Supaya juga kita tahu sebenarnya pola pemahaman mereka ini sudah sampai gimana ya, sudah sejauh apa ya, sehingga nantinya ketika mereka misalnya masih belum paham, kita tahu apa yang belum paham. Atau misalnya sampai kalau mereka, kayaknya mentok nih belajar di area ini, mungkin kitanya yang salah menjelaskan sehingga mereka tidak memahami. Jadi akhirnya lebih jelas. Oke. Nah, ini kalau nggak salah banyak banyak dijadikan iklan-iklan. Artinya ada beberapa hal yang harus terus dilakukan oleh anak, yaitu tetap bergerak. Bukan cuma anak sih, semua orang. Artinya di kondisi yang sekarang kita perlu tetap untuk bergerak. Aktivitas fisik itu membantu kita untuk berpikir lebih baik, itu benar. Karena ketika kita melakukan satu aktivitas fisik motorik ya, dan itu sifatnya dinamis, itu pasti akan mengirim sinyal ke otak kita, dan itu akan menambah yang namanya sinaps di otak kita. Jadi kalau sinapsnya makin banyak, atau sinaps itu kayak semacam benang-benang di otak kita, ya benang-benang di otak kita gitu. Jadi yang bisa menyambungkan antara informasi yang ini dengan ini dengan sinaps yang banyak tadi. Jadi makin banyak sinaps itu makin baik. Makanya kalau ada anak yang nggak boleh bergerak, itu sebenarnya satu kondisi yang zolim sih bagi anak itu. Artinya ketika anak kecil banyak gerak, aduh anak saya kenapa gerak dulu ya gitu. Misalnya di usia 0 sampai 3 tahun, ya wayahna memang mereka harus bergerak gitu. Memang mereka harus menstimulasi otaknya dengan bergerak. Tapi anak yang lebih besar pun harus bergerak ya. Bergeraknya tentunya dengan tujuan ya, misalnya olahraga atau melakukan aktivitas fisik kayak misalnya
apa namanya, lompat, terus kemudian trampolin maksud saya, trampolin atau kemudian misalnya melakukan aktivitas fisik lainnya yang terbatas di rumah aja atau bersepeda, itu sebenarnya satu kegiatan yang perlu didukung. Karena ketika seorang anak banyak bergerak, tentunya processing information di dalam otaknya akan jauh lebih baik dibandingkan anak yang nggak bergerak. Jadi gerak tubuh itu membantu anak untuk memproses informasi. Sesuatu yang bersifat akademis maupun non-akademis. Oke. Ya, materinya nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa cukup padat dan saya lebih ingin bisa berdiskusi mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang kondisi ini atau misalnya mau bercerita tentang pengalaman mendampingi anak belajar secara online, boleh. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat membersamai anak-anak kita dengan sukacita, karena kalau kita bersukacita pasti mereka juga akan bersukacita menerima kita sebagai pendamping belajar mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan serta kelancaran di situasi ini kepada ayah dan bunda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saya stop share. Saya kembalikan ke Miss Dede. Baik, terima kasih Miss Rati. Masya Allah penjelasannya sangat lengkap dan tentunya sambil tadi menyimak penjelasan dari Miss Rati, ini pastinya ayah dan bunda di rumah juga mungkin sudah ada beberapa nih yang ingin bertanya. Nah, silahkan yang ayah dan bunda bila ada yang ingin bertanya, boleh klik raise hand sehingga nanti bisa kami unmute dan ayah atau bunda bisa langsung berbicara untuk bertanya kepada Miss Rati. Atau barangkali bila tidak berbicara secara langsung, boleh chat pada kolom chat. Iya, baik. Ada Ayah Gadi. Ya, Ayah Gadi ingin bertanya kepada Miss Ratih. Silahkan, Mr. Arif. Mohon untuk membukakan untuk Ayah Gadi. Terima kasih, Miss. Apa bisa didengar suara saya? Iya, bisa didengar Ayah. Silahkan Ayah. Terima kasih. Pertama mungkin mohon maaf, apa harus start video? Boleh Ayah, supaya bisa lebih terlihat, bisa lebih akrab lagi Ayah. Oke, sebentar. Ya, terima kasih. Paparan dari Ibu Ratih, psikolog ya, sangat menarik dan banyak pengetahuan yang bisa didapat. Dan ini perspektif baru buat kami saya kira, terutama dari aspek psikologis. Satu hal yang menarik dari banyak hal yang tentunya bermanfaat tadi, salah satunya mengenai executive function tadi, Bu Rati. Poin pertanyaan saya dari apa yang sudah dijelaskan terkait executive function itu, bagaimana atau berapa lama tepatnya pertanyaannya, kita bisa men-trigger atau meleverage executive function anak-anak kita sehingga kemudian tiga hal yang ada di executive function tadi, baik mental skill ya, flexible thinking dan self control itu kemudian bisa terbangun ke anak-anak kita. Demikian pertanyaan singkat saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Iqbal ya. Ya. Jadi kalau misal bicara tentang berapa lama, itu tergantung dari bagaimana kita konsisten dalam melakukannya. Artinya
boleh dikatakan misalnya hal ini dilakukan setiap hari, terus kemudian dalam situasi yang terstruktur, kemudian dalam durasi yang sama. Kalau mengacu pada teori pembentukan pola baru di otak, kita bisa melihat itu dalam kurun waktu sekitar 21 hari. Tapi memang sebelumnya kita bisa cek dulu nih kondisi eksekutif functionnya anak kita bermasalah atau tidak. Saya punya link, mungkin nanti saya bisa ketikkan di chat, link yang bisa dilihat untuk mengecek apakah eksekutif function anak kita ini bermasalah atau enggak. Gitu. Nanti dari situ baru kelihatan, oh ternyata yang bermasalah itu working memory-nya ya. Oh nanti kita banyak memberikan aktivitas terkait working memory. Terus kemudian oh ternyata yang bermasalah adalah self regulation-nya. Nanti kita banyak mengatur di area emosinya seperti itu. Tapi kalau ternyata executive function-nya tidak terlalu bermasalah, minimal 21 hari hal itu harusnya sudah terlihat. Gitu. Terutama kalau banyak bergerak. Karena bergerak itu sangat membantu anak untuk bisa memproses sesuatu. Begitu Bapak. Cukup jelas. Nanti saya ketikkan linknya ya, jadi supaya ayah bunda yang lain juga bisa ikut mengisi. Jadi biar tahu kira-kira anaknya executive function-nya oke atau enggak. Ya. Kalau gitu ini jadi timbul pertanyaan baru karena poin terakhir dari surat itu kan banyak bergerak ya sebagai salah satu keyword mungkin ya. Kebetulan dua kami itu cukup aktif bergerak. Memang kayaknya yang harus di manage itu orang tuanya ya, yang harus dikelola. Artinya bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa memanage situasi tersebut sehingga situasi yang sebenarnya bermanfaat buat anak-anak kita sendiri terkait dengan tadi ya banyak bergerak untuk self regulation atau executive function secara umum itu kemudian bisa memang ya betul gitu. Terima kasih. Iya. Jadi memang keinginan orang tua kan kalau misalnya anaknya bergerak itu anaknya bisa diam gitu kan, bisa disesuai situasi, jangan bergerak terus. Nah bergerak yang di sini adalah dimaksudkan bergerak secara terstruktur. Jadi kalau misalnya anaknya lagi lari-lari dikasih challenge saja, ditaruh bola di satu sisi, kemudian di sisi lain dia pindahkan bolanya. Jadi ada tujuannya ketika dia melakukan gerakan. Jadi nggak cuma sekedar muterin rumah, atau nggak cuma sekedar lompat-lompat. Kalau dia lompat-lompat mungkin dikasih target, oke lompatnya 10 kali ya ke depan, nanti lompatnya 10 kali ke belakang gitu. Jadi ada kegiatan bergerak yang memang terstruktur. Terstruktur. Ya. Oke. Terima kasih. Clear. Ya, baik. Baik, terima kasih Ayah Gadi atas pertanyaannya, juga Miss Rati terima kasih atas jawabannya. Silakan ayah bunda yang lain bila ada yang ingin bertanya, boleh klik emot raise hand-nya supaya bisa terlihat dan nanti kita unmute maksud saya supaya bisa berbicara langsung kepada Miss Rati. Atau boleh mengetik pada kolom chat. Silahkan Bunda Kenzi Kevin. Bunda Winnie, silahkan. Bunda Winnie, Mr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Miss Rati. Saya sih ingin bertanya mengenai hubungan orang tua dengan anak ya. Anak saya kebetulan 3, yang satu sudah kelas 6, sudah bisa saya lepas sendiri. Anak kedua dan ketiga itu kebetulan berada di kelas 1. Nah, ini sebetulnya yang membuat saya stres menghadapi mereka berdua ini. Di mana selama pandemi selama PJJ ini mereka diharuskan duduk di depan komputer ya untuk mendengarkan apa yang disampaikan sekolah. Nah, yang membuat saya stres adalah mereka sama sekali tidak mau
duduk diam. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang anak-anak itu masih belum betah ya, belum betah untuk duduk beberapa jam. Nah, maka ini berhubungan dengan eksekutif apa tadi ya? Eksekutif fungsinya yang mungkin masih kurang atau belum berkembang seperti itu. Nah, lalu yang kedua, sejauh mana sih kami para orang tua nih harus mendampingi anak, terutama anak-anak yang di bawah ya, anak kelas 1 sampai dengan kelas 3. Sejauh mana? Apakah kita harus betul-betul standby dari awal sampai dengan sekolah selesai gitu, atau tetapi kalau kita standby berarti kita tidak bisa melakukan apapun gitu, misalnya melakukan pekerjaan rumah. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Apa sih kiat atau trik-trik yang harus kita hadapi nih sebagai orang tua supaya kita tidak stres menghadapi mereka, tidak marah-marah nih selama PJJ menyuruh mereka untuk diam atau mendengarkan anak kita gitu. Ada nggak trik dan itunya sarannya gitu, Miss Ratih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Winnie. Semoga sehat selalu ya dengan 3 anak yang membutuhkan ekstra perhatian. Oke, jadi kalau dikatakan seberapa jauh sih kita bisa mendampingi, nah memang tadi saya membagi 2. Artinya kalau primary atau SD itu ada kelas bawah, ada kelas bawah, ada kelas atas. Artinya 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Tapi ada beberapa anak dengan kondisi tertentu di kelas bawah itu membutuhkan pendampingan 100%, ada yang sebenarnya nggak terlalu membutuhkan pendampingan karena kemandiriannya sudah terbentuk gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia membutuhkan pendampingan, kita lihat pendampingan di area mana saja. Kita coba mengobservasi. Tugas orang tua itu memang agak pelik di situasi yang sekarang. Kita harus melihat sampai sejauh mana anak saya bisa ditinggal. Kalau misalnya, oke, dia bisa nih ngerjain sendiri kalau kegiatannya adalah nggak menulis gitu, maksudnya nggak ada pensil atau melakukan kegiatan langsung mencoba sesuatu, dia bisa sendiri, ya udah biarin dia sendiri. Atau kalau misalnya di kegiatan membaca buku dia bisa sendiri, oke, tinggalin dia sendiri. Tapi ketika yang memang harus membutuhkan perhatian banget, soalnya motivasinya rendah, kita mendampingi. Tapi mendampinginya adalah mungkin ada di belakangnya gitu. Kalau kelas 1 misalnya, kelas 1 kan memang baru peralihan. Dari TK ke SD, pasti itu masih sangat membutuhkan pendampingan, bisa dibilang 100% bisa jadi gitu, karena bisa jadi perubahan itu signifikan banget buat anak, soalnya apa yang dipelajari di TK totally different dengan di SD. Nah itu kita boleh mendampingi. Tapi kalau udah kelas 2, kelas 3, dilihat kalau kemandiriannya kira-kira oke, terus anaknya mau coba sendiri, ya kenapa enggak. Kalau ternyata udah coba sendiri terus salah, ya tinggal diperbaiki gitu. Artinya nggak ada aturan pasti berapa persen harus didampingi. Tapi ada juga beberapa anak yang kelas 4, 5, 6 masih sangat harus didampingi karena mereka itu tadi eksekutif fungsinya mungkin belum berfungsi secara optimal. Sehingga mereka belum punya tuh yang namanya minat secara mandiri untuk belajar. Jadi harus digong dulu baru mau belajar gitu. Harus disuruh-suruh dulu baru mau beresin kamar misalnya. Nah, biasanya anak-anak dengan kondisi seperti ini tuh yang eksekutif fungsinya belum optimal. Nah, tinggal kita coba latih terus eksekutif fungsinya dengan cara-cara yang tadi. Terutama bergerak sih. Bergerak itu cukup signifikan untuk membuat perkembangan eksekutif function itu optimal. Oke, Miss. Makasih. Untuk menghadapi supaya kita tidak stresnya itu bagaimana ya, Miss? Ya? Apa kita legowo saja? Saya benar-benar stres banget, Miss, ngadepin mereka. Pasti. Artinya kondisi seperti ini itu pasti akan membawa, ya ini kan namanya kondisi baru. Maka kita juga memproses informasinya agak, aduh ini nggak pernah nih dalam sejarah hidup mengalami kondisi seperti ini gitu. Ini loading information kita nyari-nyari pengalaman yang sama tuh nggak ada, jadi pasti akan menimbulkan stressful. Nah pada saat kita lagi lelah atau kita lagi minimal toleransi terhadap stres kita udah makin kecil nih, pada saat itu mungkin kita perlu break dulu gitu, kita perlu jeda dulu. Artinya oke, yaudah deh kita serahin dulu ke anak, kita kasih list tugas ke mereka, kalau mereka bisa jalanin oke, kalau enggak yaudah kita tarik nafas dulu. Berhenti dulu nggak ada salahnya, tapi bukan berarti mengabaikan kan. Ibu beristirahat itu bukan berarti mengabaikan anak.
Betul sekali, saya setuju. Ya bernafas dulu sebentar bukan berarti mengabaikan anak gitu. Artinya itu mengumpulkan energi baru. Nah, memanage stres itu bukan perkara mudah. Karena memanage stres itu memang kadang-kadang membutuhkan usaha, membutuhkan cara-cara yang lebih spesifik. Salah satunya adalah kalau misalnya Bunda Winnie punya satu hobi, bisa dilakuin hobinya supaya tabungan hormon kebahagiaannya tuh banyak. Jadi pada saat kondisi stres nggak terlalu pusing jadinya. Jadi kalau misalnya hobinya masak, mungkin bisa masak terus bagi-bagi ke tetangga mungkin, atau hobinya ngejahit mungkin bisa ngejahit, atau hobinya nyulam gitu. Asal jangan ya, kalau saya hobinya makan gimana dong? Sama dong sama saya Miss ya. Jadi sambil nunggu anak saya sambil makan. Gitu. Jadi semangat terus ya Bun. Ya terima kasih Miss Rati. Ini sangat bermanfaat sekali dengan saya. Mungkin orang-orang tua di sini juga ada yang mengalami hal yang sama dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Winnie. Tetap enjoy ya, happy terus ya Bunda. Berikutnya, barangkali Ayah dan Bunda silakan diklik simbol raise hand-nya supaya terlihat bila ada yang ingin langsung berbicara mengajukan pertanyaan kepada Miss Ratih. Karena ini pembahasannya sangat seru ini, sangat mengena sekali dengan kondisi saat ini, dan saya pribadi pun sama, walaupun menemani anak-anak dari rumah, pembelajaran secara online itu memang bukan hal yang mudah. Jadi memang dialami bukan oleh orang tua saja, tapi tentunya Bapak Ibu gurunya juga sama. Jadi betul sekali tadi apa yang Miss Rati sampaikan. Harus mengelola bagaimana supaya kitanya tetap happy dan jalani hobi, betul sekali itu. Ya, Miss Endang barusan sepertinya ada yang sudah ingin bertanya. Bunda Endang, oh Bunda Endang, maaf bukan Miss Endang, Bunda Endang. Baik, silakan Bunda. Ini ditulis di chat, baik-baik. Bertanya, ini ya Miss Rati, pertanyaannya bagaimana dengan orang tua yang WFO, work from office, sehingga tidak bisa mendampingi anak, khususnya karena anak beliau masih kelas 2. Bagaimana tipsnya supaya dengan kondisi orang tua bekerja dari kantor, tapi anandanya bisa tetap belajar dengan efektif secara online? Oke, baik. Bunda Endang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya kita bekerja work from office, artinya sudah mulai kembali ke kantor lagi dan tidak bisa mendampingi anak, kita bisa lihat apakah kalau kelas 2 memang biasanya masih perlu pendampingan. Artinya ketika mereka sekolah online, kadang-kadang mereka belum terlalu paham apa yang harus dilakukan gitu kan. Terus kemudian mungkin delivery materinya juga gurunya tidak bisa menyentuh langsung anaknya, sehingga kalau saya suka observasi di kelas itu kan kalau anaknya belum paham gurunya mendekati kemudian mengajari pelan-pelan. Nah, tapi kalau ini benar-benar hanya lewat layar, pasti itu akan sangat menyulitkan. Tapi mungkin bisa dikondisikan adalah ketika misalnya ada tugas atau misalnya ada sesuatu yang harus dilakukan, kita bisa membantunya setelah pulang kerja, atau misalnya kita minta anak untuk mengerjakan dulu sesuai dengan yang dia bisa, baru kemudian di supervisi gitu. Atau kalau memungkinkan lagi ada orang lain yang menemani, apakah itu kakaknya, kalau nggak salah kan kakaknya juga kakaknya kelas 5 ya, kelas 5 mungkin sudah lebih besar, jadi kalau misalnya kakaknya tugasnya nggak banyak, mungkin bisa sesekali tengok adiknya, atau ada mbaknya mungkin pengasuhnya di rumah pada saat bunda bekerja, mungkin ada orang dewasa lain di rumah yang bisa membantu untuk mendampingi, minimal kalau gurunya memberikan instruksi, anaknya bisa
paham nggak tadi yang dikasih tahu gurunya gitu. Sebenarnya kalau paham minta dia untuk mengerjakan seperti itu. Jadi asistensinya mesti harus tetap ada sih kalau kelas 2. Karena kelas 2 masih dibilang proses peralihan ya dari TK ke SD gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa anak yang misalnya belum bisa membaca, pasti akan kesulitan kalau misalnya tidak didampingi dalam membaca instruksi seperti itu sih. Oh iya, ini tadi saya sudah share yang link untuk screening awal. Jadi untuk ayah bunda yang ingin screening awal executive functionnya mungkin bisa dicek ke website itu. Ini hanya merupakan screening awal, jadi artinya bukan untuk mengecek gangguan atau tidak. Begitu Miss Dede dan Bunda Endang. Baik, terima kasih Miss. Ada pertanyaan berikutnya melalui chat dari Bunda Diana. Ini lebih kepada bagaimana supaya anak bisa lebih percaya diri, katanya Miss. Misalnya dalam hal tanya jawab, padahal bisa, tapi anak itu cenderung diam. Gitu. Padahal anaknya bisa, tapi untuk mengungkapkan mungkin kepercayaan dirinya yang belum tumbuh. Nah, bagaimana tipsnya? Baik. Oke, Bunda Diana. Ini anaknya kelas 6 ya mungkin ya? Kalau dari Kelas 6. namanya sih Bundanya Kelas 6, Safira Miss. di kelas 6. Oke. Jadi kalau kelas 6 itu biasanya memang ada multifaktor. Artinya kita coba cek, mungkin bisa jadi dia nggak percaya diri, atau bisa jadi sebenarnya karena dia adalah remaja, preteen, pra remaja, jadi mungkin sudah mulai perasaan malu, terus kemudian takut dinilai oleh orang lain, tuh udah mulai muncul tuh kalau di usia-usia menjelang remaja gitu. Jadi kadang-kadang dia sangat berhati-hati apa yang mau dia sampaikan atau apa yang mau dia katakan. Tapi kalau ternyata kondisi ini berlangsungnya dari dulu, dari kecil, artinya dia cukup pendiam, terus kemudian kurang mau mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya kepada orang lain secara verbal, atau takut-takut dan malu-malu, bisa jadi sebenarnya ini adalah kondisi yang perlu perhatikan lebih banyak gitu. Artinya kalau percaya diri itu bukan sesuatu yang bisa disulap simsalabim 24 jam langsung percaya diri anaknya. Tapi tugas orang tua adalah yang paling penting, terlepas dari dia membutuhkan treatment atau tidak, kita perlu mengapresiasi sekecil apapun perubahan yang mereka lakukan terkait dengan keberanian mengungkapkan diri. Misalnya yang tadinya nggak berani natap jadi bisa natap, yang tadinya nggak bersuara jadi bersuara walaupun kecil, kita terus apresiasi, bukan melihat dari sisi gedein dong suaranya, masa gitu aja malu sih. Kalau seperti itu kan kita bukan memotivasi, tapi justru membuat mereka jadi makin mundur gitu, makin tidak mau untuk menunjukkan diri mereka. Terus walaupun misalnya dia tahu jawabannya, biasanya orang tua suka kesel tuh, lo kan kamu tahu jawabannya, kok kamu nggak mau jawab sih? Nah itu anak akan makin merasa nggak aman tuh dengan dia merasa tertekan oleh lingkungan. Jadi salah satu cara untuk membuat anak percaya diri adalah kita menerima kondisi anak secara utuh, apapun situasinya, dan mengapresiasi sedikit pun perubahan yang dia lakukan. Nah, pada saat kita menerima tuh koneksi terjalin tuh. Tadi kan tugas utamanya koneksi. Nah, kalau dikaitkan dengan executive function, sebelum kita membentuk si executive function ini, benerin dulu relasi kita. Gitu. Benerin dulu bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak. Jangan sampai justru malah sebenarnya kita yang menyebabkan anak kita jadi nggak percaya diri. Terus kemudian kaitan sama kemandirian. Kepercayaan diri juga bisa dibentuk kalau kita membentuk kemandirian kepada anak semenjak dini. Gitu. Jadi memberikan mereka kesempatan melakukan apa yang bisa mereka lakukan sendiri. Begitu, Miss Dede. Baik, terima kasih Miss Rati. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Bunda Diana. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bunda Elviera. Bunda Elviera bertanya, aktivitas apa sajakah yang bisa dilakukan di rumah yang bisa mengaktifkan
executive function pada anak? Ya, mungkin kalau misalnya kita coba balik ke slide yang tadi ada beberapa strategi. Salah satunya misalnya kalau aktivitas realnya adalah mungkin pada saat misalnya kita bermain nih dengan anak, kita mencoba memberikan penjelasan, atau pada saat kita memberikan ngajak anak bicara tentang satu konsep, kita coba jelaskannya secara detail. Jadi jangan cuma selintas-selintas, ya pokoknya gitu deh, kamu paham kan? Nah, itu biasanya nggak men-trigger si executive function-nya. Terus kemudian kita juga coba melakukan, sebenarnya ada sih contoh-contoh gerakan, tapi sayangnya saya nggak bisa munculin di sini karena nggak ada di laptop yang ada di klinik nih. Jadi ada contoh-contoh gerakan yang bisa dilakukan untuk mengaktifkan executive function. Kita biasa sebutnya adalah RMT atau Rhythmic Movement Training. Mungkin nanti Ayah dan Bunda bisa coba search apa itu RMT. Nanti saya akan ketik di kolom chat supaya bisa dicari tahu di googling kira-kira gerakannya seperti apa. Nah itu ada kayak semacam brain gym ya, kayak semacam senam buat otak gitu, supaya lebih terstimulasi. Atau bisa jadi juga melakukan aktivitas yang sifatnya kontinu gitu, rutin. Jadi aktivitas rutin misalnya kalau pagi itu sebelum belajar anak ngobrol-ngobrol dulu sama orang tua, terus kemudian mungkin melakukan kegiatan domestik bareng-bareng, terus nanti belajar, habis belajar makan siang, habis makan siang nanti mungkin tidur siang, kemudian baca buku cerita. Nah, itu dilakukan rutin. Kalau sesuatu yang dilakukan rutin itu akan menjadi stimulus buat optimalisasi executive function. Jadi bisa dipraktekkan yang strategi tadi. Mudah-mudahan nanti slide-nya bisa di-share ya, Miss Dede, biar bisa dibaca lagi oleh orang tua. Iya, Miss, insya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya langsung saja nih ya, Miss ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bunda Irina, Bunda Raka dan Naira ya. Bagaimana cara menyemangati bila saat proses PJJ atau pembelajaran online jarak jauh ini anak tiba-tiba mood-nya turun gitu, Bun. Jadi bagaimana cara memotivasinya kembali katanya, Miss? Oke. Nah, Bunda Irina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya pada saat proses belajar itu mood anak turun, kita perlu cari tahu sebenarnya apa yang membuat moodnya turun. Apakah materinya membosankan, ataukah anaknya belum siap buat belajar, jadi pikirannya masih kemana-mana karena misalnya pagi masih ngantuk misalnya, atau dia sebenarnya nggak sesuai dengan yang dia bayangkan seperti itu. Jadi kalau kita tahu apa penyebabnya, kita jadi bisa lebih mudah untuk berdiskusi dengan anak tentang kondisi ini. Nah, pada saat dia moodnya turun dan nggak bisa dipaksakan untuk melihat pembelajaran atau video yang sedang berlangsung, ya kalau misalnya memungkinkan untuk di stop dulu supaya kita tidak terkesan memaksakan gitu. Artinya saya nggak tahu deh sistemnya apakah videonya ini bisa di setel ulang misalnya untuk materi Miss Dede. Kalau di Al-Fauzin? Iya, kalau di Al-Fauzin sih biasanya bila saat proses pembelajaran itu memang si anak tersebut belum secara maksimal mengikuti, bisa di-request untuk share materi pembelajarannya. Oke, nah apalagi kalau misalnya materi pembelajarannya bisa di-request gitu, artinya sebenarnya kita bisa memanage mood anak dulu supaya dia lebih baik, mungkin minum sesuatu yang dingin dulu. Biasanya saya suka sarannya untuk naikin mood itu minum air dingin. Nah, air dingin, air es gitu, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja supaya menaikkan mood gitu. Atau bergerak dulu supaya moodnya oke. Karena olahraga sebelum belajar tuh sebenarnya baik untuk menstabilkan mood di pagi hari. Jadi kalau kita paksakan udah anaknya nggak mood, kita paksakan takutnya malah makin nggak mood. Jadi ketika anak mulai menunjukkan penurunan mood, kita jeda dulu, kita break time dulu, kita coba naikin moodnya lagi, baru kita mulai lagi untuk belajar. Nah, untuk mengajak dia memulai lagi belajar itu kita bisa mengingatkan bahwa dia punya yang namanya tanggung jawab sebagai siswa, dan ini adalah saatnya sekolah misalnya. Nanti setelah sekolah baru kamu bisa beraktivitas lain, misalnya sesuai kesepakatan seperti apa.
Kalau misalnya ada rutinitas yang terjadwal dan tertulis, itu akan lebih mudah buat anak. Jadi dia bisa lihat ke sesuatu yang tertulis tadi aturan. Kayak kalau zaman saya kecil dulu gitu sih, jadi saya tempel tuh di dinding, saya mau ngapain aja di jam berapa. Itu cukup membantu memvisualisasikan apa yang sebenarnya mau dilakukan oleh anak, terutama untuk anak-anak yang masih lebih kecil. Baik, terima kasih Miss. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Bunda Irina. Baik Ayah Bunda, bila ada yang masih ingin bertanya, silahkan boleh bertanya secara live ya. Boleh ditekan simbol raise hand-nya, jadi terlihat nanti kami unmute. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan kembali. Ya. Bagaimana, kan gini ya Miss, untuk di primary sendiri, di SD itu anak-anak kan dari sejak kelas 1 itu sudah mulai dibiasakan bahasa pengantar dalam pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris. Nah kemudian di tahun pembelajaran ini kan ada juga memang yang awalnya TK-nya bukan dari Al-Fauzin sehingga belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Nah bagaimana tipsnya katanya supaya anak saat pembelajaran itu tidak kemudian menjadi, bukan minder ya, tidak kemudian menjadi turun semangatnya saat pembelajaran. Mungkin anak tersebut awalnya belum terbiasa nih dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi kemudian saat sekarang masuk otomatis secara online kan pasti guru menggunakan bahasa Inggris juga. Bagaimana cara untuk meningkatkan semangatnya? Oke. Mungkin ada tips dari Miss. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dini ya. Jadi Ya. sebenarnya ketika anak kita belum terbiasa dengan bahasa Inggris, kemudian materi disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Artinya anak ini akan mendapatkan situasi yang baru. Nah, ketika situasi yang baru, otomatis fungsi yang berkembang adalah fungsi adaptasi. Dan ketika dia mulai beradaptasi, kita harus memberikan waktu dia untuk beradaptasi. Tapi selama dia beradaptasi di satu periode waktu tertentu, kita juga perlu yang namanya membekali. Membekali itu dengan cara membiasakan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, mungkin lagu-lagu anak yang berbahasa Inggris, atau sesekali misalnya diberikan tontonan yang berbahasa Inggris, atau dibacakan buku cerita yang berbahasa Inggris, gitu. Jadi itu familiar di telinganya anak. Sehingga ketika dia mendapatkan materi dalam bahasa Inggris, vocabulary-nya atau kosakatanya itu sudah lumayan meningkat, karena yang membuat anak itu nggak mood adalah ya jangankan anak ya, kalau kita sendiri mengalami kondisi yang sama pun kita akan nggak pingin mendengarkan kalau sesuatu yang kita dengarkan itu kita nggak paham gitu kan. Jadi kita pasti pinginnya mendengarkan sesuatu yang oh iya ya paham nih seperti itu. Nah yang perlu ditingkatkan adalah vocab-nya atau kosakatanya. Kosakatanya dulu tuh yang dikejar. Terus kemudian dibiasakan mendengar sesuatu yang menggunakan bahasa Inggris. Walaupun enggak 100% semua kegiatan menggunakan bahasa Inggris, tapi minimal dia sering tuh melakukan itu. Dan itu harusnya dipersiapkan sebelum mulai sekolah. Konsekuensinya kita memilih sekolah dengan pengantar bahasa Inggris, mau nggak mau memang kitanya harus mau menambah kosakata anak gitu, supaya anaknya juga lebih percaya diri dalam berbicara. Atau nanti kalau misalnya disuruh bertanya, mungkin nggak apa-apa sih kalau level kelas 1, kelas 2, kelas 3 ketika bertanya masih campur-campur antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Artinya anak juga masih mencari padanan kata yang tepat. Misalnya saya mau makan, saya mau eat misalnya gitu, dia cuma tahu eat-nya aja, dia nggak tahu kata-kata sebelumnya gitu. Nah itu kita perlu apresiasi, atau kita bisa oh ya dek kalau mau ngomong gini nanti bahasa Inggrisnya ini gitu. Jadi kita perlu mempersiapkan diri anak sih, membekali dengan cara membiasakan mendengarkan materi-materi yang berbahasa Inggris juga setiap hari gitu, Bunda Dini. Iya.
Baik, terima kasih Miss Rati. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Lili. Bagaimana cara untuk meningkatkan attention anak? Sudah diberikan tempat yang belajar khusus, kemudian masih terdistraksi, dijauhkan dari distraksi maksudnya, tapi kemudian anaknya kalau sudah bosan malah tidur. Oke. Ini Bunda Lili ya. Ini kayak makan buah si malakama ya, gitu. Artinya diberikan spot khusus malah jadi tidur gitu, nggak diberikan spot khusus dianya nggak fokus gitu. Nah, kita perlu cek ini biasanya kalau seperti ini kondisi belajar, situasi belajar misalnya terlalu dingin, terus sunyi, mungkin beberapa anak jadi akhirnya bosan, dan kalau bosan mungkin dia bisa mengantuk. Nah, tapi ada beberapa hal kalau anak-anak dengan masalah atau gangguan konsentrasi bisa jadi akan mengalami situasi ini gitu, terutama untuk anak-anak yang sudah lebih besar ya. Artinya untuk mungkin kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah bisa dikategorikan gangguan jika dia terus-terusan tuh melakukan hal itu setiap situasi belajar gitu. Nah, kita perlu yang namanya ya tadi, apakah ada ritual bergerak sebelum belajar? Terus kemudian ada jeda nggak sih, waktu jeda? Jadi perlu misalnya di setiap mau perpindahan mata pelajaran atau di tengah-tengah, kalau misalnya dia endurance-nya nggak terlalu tinggi, cuma 15 menit, oke, per 15 menit istirahat 1 menit. Nah, biasanya caranya gitu tuh. Kalau untuk meningkatkan ketahanan anak dalam memperhatikan guru, kita boleh lihat dulu anak ini tahannya berapa lama. Kalau dia tahannya cuma 10 menit, udah gitu langsung tengok kanan kiri, itu berarti setiap 10 menit kita istirahat 1 menit. Nanti mulai lagi, dia fokus lagi. Nanti 10 menit istirahat lagi 1 menit. Nah, itu dilakukan selama seminggu. Nanti setelah seminggu naik jadi 20 menit. Setiap 20 menit istirahat 2 menit gitu. Langsung terus-terusan sampai akhirnya waktu yang mau kita capai berapa misalnya? 1 jam pelajaran 40 menit, 45 menit. Nah, itu. Jadi satu jam pelajaran itu targetnya anak bisa fokus. Fokus itu bukan berarti dia nggak menghela nafas, atau bukan berarti dia tidak memindahkan tangannya dari pensil ke pulpen misalnya, seperti itu, enggak, tapi dia tetap stay tune gitu. Dia tetap memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Setelah kita lihat endurance belajar, kita juga perlu lihat nih modality belajar anak kita apa. Visual kah, auditory kah, kinestetik kah? Karena kalau misalnya anak kinestetik materinya hanya visual, udah pasti ditinggalin, udah pasti anaknya nggak bakalan tertarik gitu. Jadi akhirnya materi yang mau disampaikan tuh kayak nggak mau dia dengarkan. Atau justru kalau misalnya anaknya auditory, kelihatannya nggak memperhatikan, tapi sebenarnya dia mendengarkan. Jadi 2 hal itu yang bisa dilihat. Apakah dia memang punya gangguan konsentrasi atau enggak, endurance-nya dicek, terus kemudian dilihat lagi modality belajarnya. Jadi siapa tahu sebenarnya dia butuh pembentukan yang namanya endurance secara berkala. Gitu Bunda Lili. Iya, baik. Terima kasih Miss Rati. Semoga bisa maksimal terjawab ya Bunda Lili. Kemudian ada pertanyaan dari Ayah Arif, ayah dari Maura dan Aira. Ini kebalikan nih Miss. Kalau tadi kan anaknya sedang belajar di rumah tapi gerak terus. Nah, kalau ini kebalikannya. Bagaimana caranya supaya anak bisa semangat justru untuk melakukan aktivitas di luar? Jadi kan sekarang sedang sekolah dari rumah, anak sudah terbiasa diam di rumah, cenderung untuk dekat dengan gadget. Ya, dan kemudian untuk aktivitas keluar rumah menjadi kurang semangat. Nah, bagaimana cara menyemangatinya? Nah, ini juga dilematis. Itu yang tadi sempat saya bahas. Kalau misalnya kita belajar online, konsekuensinya adalah anak pasti akan terpapar dengan screen time lebih banyak dari biasanya, gitu kan. Mungkin jadinya kita perlu yang namanya kesepakatan dengan anak. Artinya
Kalaupun misalnya dia mau nonton gadget, carilah tontonan yang isinya bergerak, terus kemudian dia mengikuti gerakannya, misalnya senam, cari di YouTube yang dilakukan oleh anak-anak atau tokoh kartun kesukaannya, tapi melakukan gerakan, kemudian anaknya mengikuti. Dengan begitu kan sebenarnya anaknya juga cukup bergerak. Terus kemudian misalnya bisa keluar rumah di halaman depan gitu. Nah, mungkin bisa diajak untuk keliling halaman atau bersihin halaman, itu kan aktivitas fisik juga. Atau kalau sekarang tuh lagi trennya bercocok tanam. Nah, bercocok tanam tuh sebenarnya salah satu kegiatan yang cukup baik sih buat anak-anak. Artinya di situ dia belajar tentang living things atau benda-benda hidup dan kemudian merawat gitu. Jadi ketika mereka melakukan itu sama aja kayak mereka belajar untuk sesuatu yang baru, eksplorasi. Yang mungkin selama ini nggak ada waktu untuk melakukannya. Nah, itu termasuk aktivitas fisik, walaupun sedikit tapi terarah. Dan itu bisa menstimulasi si executive function ini. Gitu, Ayah Arif. Ya, Bapak Arif. Iya, betul. Iya, kemudian dari Bunda Elviera kembali, Miss minta solusi bagaimana pembelajaran terbaik untuk anak yang kinestetik katanya, Miss. Ya. Nah, anak kinestetik ini biasanya dilihat hanya dari sisi keaktifannya. Anaknya aktif banget ya. Hiperaktif ya, kinestetik ya. Kinestetik itu nggak hiperaktif. Kinestetik itu adalah modality belajarnya. Artinya dia bisa menyerap sesuatu dengan cara melakukan langsung. Hands-on activity. Artinya yang dia sentuh langsung. Bukan berarti bergerak secara nggak terarah. Kalau misalnya dia energinya besar, bergerak secara nggak terarah, mungkin dia masuknya kategori hiperaktif. Bukan kinestetik. Tapi memang metode kinestetik ini berbeda dengan metode visual dan auditori dalam belajar. Kinestetik biasanya harus ada contohnya langsung, melakukan langsung, eksperimen langsung. Jadi kalau misalnya belajar konsep tentang jual beli, kita bawa langsung ke pasarnya, atau kita cobain langsung e-commerce-nya, masuk ke beberapa e-commerce untuk belajar belanja gitu. Itu adalah belajarnya cara kinestetik. Jadi nggak cuma dari apa yang dia baca di buku, nggak cuma dari apa yang dia dengar, tapi dia melakukan secara langsung. Nah, kalau anak-anak dengan energi besar dan dia masuk kategori hiperaktif, mungkin metode belajarnya bukan kinestetik, modality belajarnya mungkin aja visual, mungkin aja auditori, tapi dia hiperaktif gitu. Jadi harus dibedakan antara anak yang hiperaktif dengan anak yang modality belajarnya kinestetik. Jadi Bunda Elviera perlu untuk menentukan apakah anak saya kinestetik, modality belajarnya, atau sebenarnya modality belajarnya visual, tapi anaknya hiperaktif, misalnya seperti itu. Jadi itu perlu dicek sih. Mungkin bisa diklik tadi yang link tentang executive function, supaya bisa kelihatan anaknya punya masalah konsentrasi atau enggak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian ini satu pertanyaan terakhir nih, Miss, tampaknya ya. Ya. Bagaimana tips dari Bunda, ini dari pertanyaan dari Bunda Santi, bagaimana tips dan triknya untuk anak-anak yang mudah bosan mengikuti pembelajaran online, sedangkan pembelajarannya itu berlangsung cukup lama. Nah, jadi adakah tips dan triknya supaya bisa efektif anak mengikuti pembelajaran walaupun secara online? Sampai jam 2 siang ya, lama juga. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Santi. Jadi kalau misalnya bicara tentang rasa bosan pada anak, kadang-kadang kalau misalnya kita tanya ke diri kita sebagai orang dewasa juga kalau terus-terusan berada di depan laptop pasti bosan dan matanya lelah gitu. Dan kita juga perlu memperhatikan itu. Mungkin bisa dicoba kayak misalnya cara-cara punya kacamata khusus radiasi atau belajarnya menggunakan media layar yang lebih besar, jadi tidak menggunakan handphone, jadi akhirnya daya akomodasi matanya tidak terlalu berat gitu kan. Terus ruangannya penuh cahaya yang cukup sehingga tidak membuat anaknya jadi perlu berusaha banget melihat materi seperti itu. Dan ada jeda.
Jadi strategi untuk yang tadi menstimulasi executive function tadi yang jeda per 3 atau sampai 5 menit, kemudian memberikan rutinitas, jadi biar anaknya tahu bahwa oh iya ya, saya perlu melakukan kegiatan 1, 2, 3, habis itu saya main. Nanti kegiatan 4, 5, 6, habis itu saya main. Jadi anak itu tahu organisasi di dalam pikirannya, dan itu mampu meningkatkan yang namanya semangat dalam melakukan kegiatan. Jadi ada target yang memang dia bisa lakukan untuk kesehariannya. Nah, breakdown target ini memang harus dilakukan per hari. Per minggu juga boleh sih, tapi tetap harus detail per hari. Sesuai dengan target yang dikirimkan oleh sekolah ya. Sekolah pasti kan punya target juga per subjek, per hari, per minggu mungkin. Nah, itu nanti disamakan dengan target sekolah. Kira-kira apakah cukup bisa mengakomodir kegiatan sehingga anak nggak bosan atau gimana. Nah, mungkin saran buat sekolah juga nih untuk materi. Jadi diupayakan ketika misalnya memberikan materi atau memberikan tugas bisa meningkatkan motivasi anak. Artinya nggak bosan. Jadi bukan cuma ngisi worksheet, mungkin bikin project yang dikumpulinnya bukan harian tapi 1 minggu misalnya. Jadi ada dari sisi sekolah yang merubah sistem tugas, dari sisi orang tua juga mencoba untuk menengahi gitu supaya anaknya nggak terlalu bosen dengan cara tadi membuat target rutin ya, agenda hariannya seperti apa. Okay. Gitu Bunda Santi. Miss, iya, Miss maaf ini ternyata ada yang terlewat satu pertanyaan dari Bunda Nia. Dari Bunda Nia, bagaimana cara menghandle anak-anak? Jadi anaknya ada 2, kemudian di saat bersamaan dengan pembelajaran jarak jauh ini, orang tua sudah harus bekerja juga dari rumah. Nah, bagaimana caranya atau tipsnya sehingga orang tua tidak ikut panik? Karena katanya kalau sudah panik, anak jadi kena juga efeknya. Bagaimana tipsnya? Oke, Bunda Nia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nia Razak ya. Jadi sebenarnya yang paling terpenting adalah ketika orang tua bekerja di rumah, anak sekolah di rumah, manajemen waktu. Manajemen waktu itu yang memegang peranan penting. Artinya kalau kita bisa ngeset, oh ya waktunya Bunda bekerja, Bunda melakukan pekerjaan, waktunya anak sekolah, anak melakukan kegiatan sekolah, nanti ada waktunya mungkin anak bisa bertanya kalau ada tugas yang tidak bisa dilakukan. Ini Bunda Nia, anak-anaknya umur sekolahnya kelas berapa ya? Kalau misalnya kelas ya. Salah satunya kelas 6, Bun. Salah satunya kelas 6. Oke. Kalau kelas 6 berarti kan sebenarnya sudah lumayan besar. Artinya sudah bisa diberikan tugas gitu kan. Artinya ketika misalnya kelas 6 dan kelas 3. Jadi sebenarnya kelas 6 dan kelas 3 ini udah cukup bisa mandiri seharusnya. Ya lumayan lah, walaupun yang kelas 3 juga masih membutuhkan supervisi ya. Tapi dengan dia tahu tiap hari Bunda Nia harus bikin checklist buat yang kelas 3 apa, buat yang kelas 6 apa. Nanti kalau udah selesai di checklist, itu yang menjadi guidance. Jadi kalau ibunya lagi WFH, anaknya kan ibunya tuh udah hadir lewat checklist tadi. Tinggal nanti pada saat break time diskusi, tadi kesulitannya di mana, kok yang ini nggak bisa dilakuin, misalnya seperti itu. Nah, checklist ini disesuaikan dengan materi dari sekolah juga, disesuaikan dengan aktivitas tambahannya juga, misalnya seperti itu. Jadi manajemen waktu yang harus dikuatkan dalam membagi porsi, walaupun mungkin nggak sempurna banget, minimal nggak bersinggungan, jadi nggak menimbulkan konflik. Karena tadi kan kalau udah orang tuanya stressful, anaknya juga yang jadi kena gitu. Karena orang tua bingung bagaimana mengorganisasi. Atau kita perlu cek juga, jangan-jangan executive function kita belum dikasih makan nih. Jadi akhirnya kita tidak bisa mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama dengan anak. Baik, terima kasih Miss Ratih. Iya, jadi lebih kepada dalam hal ini berarti kalau selama PJJ ini memang kita dituntut untuk bisa lebih manage lagi segala halnya ya Miss ya. Dari segi waktu, manage emosinya juga gitu ya. Supaya kitanya, orang tuanya, kemudian anaknya juga bisa tetap enjoy, bisa tetap happy. Nah, alhamdulillahirobbil alamin tampaknya
pertanyaan dari ayah dan bunda juga sudah habis. Kemudian waktu kita juga ini sudah mau Pas ya. habis. Ya, pas banget nih, Miss. Terima kasih banyak loh, Miss, ini atas waktunya, sudah memberikan inspirasi dan ilmu baru tentunya untuk kami juga sebagai orang tua, dan tentunya untuk saya pribadi juga sebagai guru di sekolah ini sangat bermanfaat sekali. Jadi memang dalam hal ini kita semua pertamanya adalah kembali lagi ke niat kitanya ya, ingin supaya anak bisa lebih lancar dalam pembelajaran, tentunya kita juga sebagai orang tua niatnya diluruskan kembali, mendampingi anak bisa tetap happy walaupun di masa pandemik, sehingga pembelajaran jarak jauh ini bisa diikuti dengan maksimal. Tidak lepas juga tadi dari Miss Rati sudah diberikan link, ayah dan bunda bisa untuk mengecek link tersebut, isinya mengenai executive function ya, Miss ya, yang bisa dibaca-baca, dilihat kembali supaya bisa nanti dicocokkan dengan kondisi Ananda di rumah seperti apa. Nah, untuk kesempatan di sore hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya kepada Miss Rati, atas ilmunya juga. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu kembali ya, Miss ya, secara langsung ya. Terima kasih banyak, Miss Rati. Baik, ayah dan bunda pun di rumah, karena waktunya sudah habis, insya Allah mengenai materi hari ini pun nanti insya Allah akan di-share poin-poinnya seperti apa. Jadi untuk ayah dan bunda yang hari ini sudah hadir, terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya sudah meluangkan bisa hadir untuk online menyimak dari sejak tadi pukul 14.30 sampai sore hari ini, pukul 13.30 sampai sore hari ini di pukul 17.30. Dan alhamdulillah kita ucapkan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelancaran hari ini di media online-nya bisa lancar. Terima kasih banyak atas kehadirannya Miss Rati. Terima kasih banyak atas kehadirannya ayah dan bunda semuanya. Terima kasih kehadirannya Pak Sobari. Terima kasih atas kehadirannya dari Miss Retno, Miss Ayu, ada Miss Tinu dan Miss Susi juga. Kemudian tentunya terima kasih kepada Mr. Arif yang hari ini sudah menjadi host dari tadi siang sampai sore hari ini. Dan kita semua tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melindungi dan menemani kita semua dalam proses pembelajaran ini dan semuanya tetap semangat. Ayah dan bunda silakan lambaikan tangannya sebagai perpisahan dan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mr. Arif. Baik ayah dan bunda, terima kasih Miss Rati, Mas Dede. Baik, silakan boleh meninggalkan pertemuan ini.